Bung Rocky. Ya. Masih gabung sih, masih gabung. Ya. Mungkin sebentar untuk ini. Oke, kita ini kan saja dulu kita pola yang tadi aja, langsung penanya aja dulu, 2 penanya dulu ya, kita selingin ya ke Bung Mardhani ya, supaya jalannya enak nih. Silakan kalau ada 2 penanya dulu, tapi silakan pendek-pendek saja ya pertanyaannya. Ya, itu ada Mas Kris sama Mas Hamim kalau nggak salah. Yuk, silakan. Mas Kris dulu apa? Monggo Mas Kris, kasih masukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Salam. Saya mencatat saya mencatat ini narasumber 2 dari Bung Fahri sama Bung Martensela is very well ini ya presentation. Benar juga kata Bung Hersu, dari 2 narasumber itu ada poin yang sama. Istinya kita perlu mencari semacam formula untuk menata demokrasi di Indonesia. Kalau Bang Fahri bilang Pancasila itu memang masih banyak keruwetan, saya setuju karena memang ada ini kan Pancasila kan compromise version ya antara sekularisme dan agamis dan juga nasionalis. Saya cuma ada 2 poin ini mau bertanya sama Bung Mardhani ini karena sebagai bagian dari anggota DPR. Yang pertama mengenai police brutality. Jadi kami yang ada di luar negeri itu memandang hal ini sangat perlu sekali di counterbalance atau jadi DPR khususnya Komisi 3 kami berharap sekali ya bahwa DPR mampu bertindak untuk menjadi check and balance terhadap abuse of power dari eksekutif khususnya dari kepolisian. Whatever it takes itu harus dijembatanin Pak. Kalau enggak mengerikan dengan kondisi di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya ini saya menjawab pertanyaan Bung Fahri ini. Dia mencari semacam kelihatannya Bung Fahri merasa udah terlalu rumit di Indonesia. Dia memerlukan semacam different perspective dari luar negeri. Dan kami mungkin dari FTA akan mencoba untuk memberikan ini ya. Mungkin kita akan mengundang, saya kenal ada profesor dari UC Berkeley, Profesor Silva Wong, orang Indonesia yang lulusan Stanford tahun 78, dia udah ngajar di UC Berkeley itu udah bertahun-tahun ngajar di South Asia. Kemudian di Stanford University ada Profesor Don Emerson, saya juga kenal. Dan mungkin yang udah terkenal di Indonesia Profesor Jeffrey Winters. Mungkin kita bisa undang mereka untuk cari solusi. Jadi pertanyaan saya cuma satu itu aja untuk Bung Mardhani. Bagaimana Komisi 3 ya atau DPR bisa berfungsi menjadi checks and balance terhadap kekuasaan eksekutif begitu, Bang Mardhani. Yap. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke, matur suwun. Saya Hamim Farhan dari Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Mas Hamim. Bang Mardhani. Jadi pertama mungkin ada 3 ya. Sebenarnya kepingin panjang tapi karena dibatasi ya nggak apa-apa. Jadi yang pertama karena ini evaluasi terhadap kekuasaan sekarang dan ke depan. Jadi saya melihat nggak tahu tadi saya akan masuk ke pintu tradisi aktor apa sistem yang disampaikan Kang Mardhani tadi. Cuman saya bernostalgia bahwa ketika kemarin sebelum pemilihan presiden dan kami merasa tenang ya masyarakat di bawah ini ketika ada oposisi misalnya PKS dengan perahunya Pak Prabowo misalnya. Tapi lalu kemudian faktanya ibarat oposisi ini sudah tertinggal dan ditinggalkan gitu. Saya merasa nggak tahu apakah 212 dan kelompok Islam yang kemarin memberi kontribusi itu harus menagih janji apa tidak. Saya melihat ada gerakan itu hanya ditempatkan pada instrumen politik, belum pada nilai gerakan yang diusung sampai ila yaumil akhir gitu. Bahkan tengah-tengah itu diputus, sehingga saya mengibaratkan seperti politik slender gitu Bang Mardhani. Jadi kalau jalan rusak itu slender dibutuhkan, kekuatan-kekuatan massa misalnya 212 dan kelompok muslim yang lumayan bagus itu, lalu kemudian ketika jalan itu sudah bagus, akhirnya slender kan nggak bisa, bahkan dilarang untuk jalan, karena justru akan merusak jalan itu sendiri. Dan ini saya lihat, nggak tahu apakah kediaman terutama Pak Prabowo ini bagian dari tadi saya katakan harus ditagih janji apa enggak. Dan salut, saya memberi apresiasi kepada PKS yang masih istiqomah sampai hari ini dan moga-moga
sampai seterusnya itu begitu. Ini salah satu hal yang mungkin kontrol keseimbangan itu menjadi lemah ya, karena itu tadi dulu kita bayangkan ada oposisi untuk balance, lalu kemudian yang kita merasa sudah tertinggal itu kemudian ditinggalkan gitu. Nah, nanti minta responsinya. Yang kedua, tadi karena Bang Mardhani juga memaparkan sedikit menyinggung tentang politik identitas. Beberapa minggu yang lalu kita diskusi di FTA sama Bang Kris juga, yang waktu ada Mas Zainal juga kami sampaikan, kita tidak bisa meninggalkan nostalgia kita juga bahwa ketika politik itu didekatkan dengan agama, maka dicurigai juga Kartosuwiryo. Tapi ketika politik itu didekatkan atau dijauhkan dari agama, lalu Tan Malaka juga dicurigai. Lalu sampai hari ini juga pertanyaan saya, kira-kira penguasa yang sekarang ini mencari formula gerakan politik yang seperti apa yang diterima gitu. Dan saya setuju bahwa Pancasila sejak fakta sejarah dari dulu sampai sekarang saya kira juga menjadi alat tameng kekuasaan gitu. Dan ini yang saya kira bagaimana nanti mencari solusi bahwa Pancasila itu tidak sekedar menjadi tameng kekuasaan untuk mengkhidmatkan makomnya sampai selama-lamanya dan keterusan. Ini juga bagian dari hal-hal yang terkait dengan persoalan bagaimana nanti solusi atau pencerahan dari Bang Mardhani khususnya. Kalau boleh yang ketiga, ini juga kita tidak lepas mayoritas dan minoritas ya, bahwa partai-partai Islam khususnya memang sampai hari ini menurut awam saya ya tidak mampu melahirkan sebuah figur yang punya magnet yang luar biasa gitu. Sehingga kalau kita kemudian ada FPI, ada Pak Rizik Sihab, lalu kemudian menjadi ikon. Cuman persoalannya mayoritas yang partai Islam dan Muslim ini, kalau kita jujur, sebenarnya kalau kita lihat dari indeks kebahagiaan dunia, saya kira kita tidak pernah masuk 10 besar gitu. Selalu dimenangkan oleh kelompok-kelompok yang non-Islam misalnya. Nah, apakah dari Islam atau partai Islam yang mengangkat tentang salaman, keselamatan, kesejahteraan ini tidak mampu memberikan jawaban kesejahteraan kepada masyarakatnya, sehingga ini juga bagian dari problem. Nah, bagaimana nanti formulasi khususnya PKS misalnya memberi tanggung jawab, tidak hanya sekedar kemudian mengusung dari poin dan momen untuk meraup suara saja, tapi juga harus membina dan mampu mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat simpatisannya dan saya kira masyarakat umumnya. Saya kira itu saja Pak Ersu. Matur suwun. Terima kasih Mas Hamim. Langsung dijawab saja ya. Bung Mardhani, ada 4 pertanyaan dari 2 orang penanya tadi. Matur nuwun, Mas Kris dan Mas Hamim. Saya izin menjawabnya global ya, karena waktu ya. Bayangkan kita punya presiden yang berkompeten, maka dia akan membentuk kementerian yang cuma 15 sampai 20 kementerian saja. Kalau teman-teman lihat sekarang, urusan kemiskinan ditangani oleh 26 kementerian dan lembaga. Boro-boro nyampe ke bawah, yang ada adalah uangnya habis terserap di middle sama up ya, nggak sampai bawah. Jangankan antar kementerian koordinasi, antar dirjen saja kadang-kadang tidak ada koordinasi. Kemarin di ELC saya kagum sama Haris Azhar, Mas Hersu. Dia bilang pemerintah memperlakukan bansos itu ya sudah, cuma pokoknya bagi bansos. Tidak pernah terpikir bagaimana bansos itu jadi leverage program untuk membuat masyarakat maju dan berkembang gitu. Karena ya paradigmanya paradigma project gitu loh. Terjadilah seperti itu. Makanya 17 sampai 20 saja kementerian, Mas Hersu. Pilih the best talent in Indonesia. Coba orang kayak Bu Sri Mulyani diperbanyak, Mbak Susi Pujiastuti diperbanyak, Pak Basuki, Menteri PUPR buat saya bagus.
kerja gitu loh. Nah, Mas Sudirman Said jangan dibuang gitu loh. Nah, Nadiem pandangan saya punya banyak ide bagus. Tinggal dia harus di backup. Nanti dia akan mengajukan proyek besar reformasi bangsa ini. Gitu. Tadi paket undang-undang partai politik digulirkan, lobby dijalankan, kayak Mas Kris ngarepin Komisi 3, garbage in, garbage out gitu loh. Coba diamond in, akan ada diamond out gitu. Sebagian teman-teman Komisi 3 tuh Mas Kris, mobilnya platnya plat polisi semuanya. Yang Pak Hari bilang agak benar itu. Gimana mau keras gitu loh. Uang diservis gitu loh. Uang disayangin gitu. Ya, jadi kita satu lagi katakan 10% politisi yang baik tuh hilang oleh 5% politisi yang buruk gitu, yang korupsi. Gitu. 85-nya udah nggak dihitung lah gitu loh, karena itu memanfaatkan peluang gitu. Nah jadi kita harus berpikir lebih fundamental, Mas Kris, termasuk Mas Hamim, ya. Pandangan saya nggak ada masalah kok. Saya dekat dengan teman-teman Katolik. Saya dekat dengan teman-teman Cina gitu loh. Berapa kali saya diundang sama Cokro TV. Ya, Cokro TV itu grupnya itulah Ade Armando. Saya datang, saya temuin, ayo dialog. Saya diundang sama Gus Durian waktu Gus Dur haul yang keberapa, saya bilang saya dari PKS, nama saya Mardhani Alisera, saya pendukung FPI. Kaget semuanya, enggak kenapa lah. Show up yourself. Be yourself. Saya partai Islam, tapi saya menghargai teman-teman Katolik. Karena PKS punya konsep, bukan cuma Katolik ya, Hindu, Buddha, kita punya konsep island of integrity. Pulau integritas. No matter who you are, what your race, your religion, even what your sex orientation bahasanya. As long as you have an integrity, ayo bareng-bareng sama kita. Yang lain urusan sendiri, nanti kita buat. Jadi agama itu wajib hadir. Jangan hilangkan agama. Semua agama, ya kan. Teman-teman coba baca BPUPKI. Siapa Mas Hersu, Ketua Partai Katolik Indonesia itu Parkindo sama Pak Natsir kan? Kasimo, IJ Kasimo. Diskursusnya Prawoto apa siapa? IJ Kasimo. Bukan. Pak Kasimo, ya. Pak Kasimo. Itu diskursusnya sangat dalam dan nggak ada suuzon. Sama kayak sekarang. Saya selalu bilang Habib Rizik itu jangan dimusuhin atuh. Diajak duduk bareng. Saya hadir di acara 212 dan Habib Rizik ceramahnya bagus sekali. Coba jadikan Habib Rizik duta untuk 3M. Duta 3T untuk pandemi COVID. Bisa kok. Tapi karena orang nomor satu mengambil tadi bukan the best talent person in Indonesia, tapi orang-orang yang sesuatu yang ABS, jadilah kayak gini. Dan izin, titip, jangan pernah takut untuk bicara kebenaran. Karena negeri ini hanya maju kalau kita berpegang kepada kebenaran. Matur nuwun Mas Hersu, itu Mas Hamim dan Mas Kris. Nyuwun sewu kalau kurang lebihnya. Oke. Terima kasih. Karena kalau Bung Rocky kan bersama kita ya. Masih. Sekarang, Yap. ya. Bung Rocky udah mau. Bung Rocky Gerung dulu ya. Halo Bro. Udah siap tengah delapan sana. Iya. Oke, silakan perspektif Anda ini. Tapi kalau dua orang pembicara sebelumnya tadi hampir sama ini menyoroti persoalan leadership sebenarnya, dan semua bahasanya halus gitu.
Saya berharap Anda malam ini juga agak sedikit halus. Dibacain sekarang ya. Kalau ngomong soal leadership kita. Ini Mas Tapi Arief mau dibacain sekarang. Gitu. Oke, saya di pinggir hutan ini, jadi sebelah kiri kanan banyak makhluk halus. Pendahulu. Bentar ya, saya betulin dulu nih videonya. Bentar ya. Halo, bisa dapat? Masih dengar? Ya, dapat. Dengar. Hilang. Halo? Apakah Losing connection, Bung Rocky. Losing connection. losing connection ya? Oke. Let me Jadi see. kalau kita garis bawahi tadi dari Bung Mardhani maupun Bung Fahri, kita realitasnya itu kita saat ini presiden kita itu presiden kita adalah Jokowi, dan kita menerima realitas bahwa dengan bahasa masing-masing menunjukkan bahwa ya jangan diajak topik-topik yang terlalu berat-berat gitu. Jadi harus ada yang mencoba menjembatani. Tapi problemnya itu kan itu bukan di tangan kita, gitu ya. Iya betul. Itu di tangan pemerintah dan tangan Jokowi sendiri, dan dia sudah memilih pembantu-pembantu sekitarnya yang seperti dikatakan oleh Bung Fahri tadi, dan kelihatannya memilih jalan yang bukan jalan dialog. Nah ini sebenarnya sering saya diskusikan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Mudah-mudahan Bung Rocky sudah tergabung dengan kita. Oke, kalau belum kita lanjutkan dulu ya. Masih ada penanya dulu deh ya, Bung Mardhani ya, nggak apa-apa ya, kita tampung dulu ada pertanyaan ke Anda ya. Masukan juga boleh. Oh oke. Ya, silakan kalau ada yang memberi masukan sambil kita menunggu Bung Rocky bergabung bersama kita. Mas Atta ada yang belum sih. Tadi ada siapa tuh Pak Mbak Bontar atau Pak Bontar, tapi mungkin yang dibacain mungkin ada mungkin Mas. Oke. Ada pertanyaan yang bisa Anda... Iya, saya Bontar dari Oh New York. Iya. Tadi saya mau melanjuti pertanyaan dari Mas Kris Komari. Saya tuh merasa terroris dengan adanya perwakilan Polri di setiap kedutaan di luar negeri. Mohon untuk bisa direview kembali sebagai mungkin di Komisi 3, Komisi Hukum HAM, apa memang sangat diperlukan, bisa dilihat dari segi APBN dan sebagainya. Apa masih bisa direview gitu? Oke. Kembali nggak ada fungsinya gitu, hanya untuk menteror kita yang ada di luar negeri gitu. Ya. Itu maksud saya. Apa bisa direview kembali mereka itu keberadaannya di sini? Apa fungsinya? Buang-buang saja APBN. Itu saja, terima kasih. Bung Mardhani kan Komisi 2 ya, bukan di 3 ya? 2 Mas Ersu. Ya. Tapi kalau boleh nambahin, sempat saya di Komisi 1, Kemenlu itu rumpun tupoksinya memang terbuka. Nah, ada beberapa mungkin dari kepolisian yang memang sudah memenuhi, bisa jadi atase pertahanan atau bisa atase yang lain-lain. Nah, itu sangat bisa untuk direvisi. Bahkan begini, Indonesia punya 193 perwakilan, baik kedutaan besar ataupun konjen. Singapura cuma 73, Mas Hersu. Ya. Tetapi paspor Singapura termasuk the strongest passport in the world gitu. Karena bebas visanya di hampir 195 negara ya. Kita bebas visanya cuma 37 negara, itu pun banyak negara oke ya gitu lah. Jadi kalau pandangan saya, Mbak Bontar ya tadi ya, nyuwun sewu kalau salah. Ya. Bukan cuma kepolisian atau pejabatnya, tetapi
strategi diplomasi luar negeri kita juga sangat-sangat perlu untuk diperbaiki. Gitu. Nanti baru milih orangnya. Gitu. Begitu Mas Ersu. Maaf, Oke. saya Sekarang lanjut. Boleh? kita waktu Bung Rocky Gerung dulu ya. Nanti Mbak Bontar kita lanjutkan lagi ya. Ya, Biar- masih ada question and answer di belakang nanti di belakang ya. Ya. Silakan Bung Rocky. Oke, sorry tadi itu betul ada makhluk halus lewat sehingga hilang sinyal. Oh my goodness. Oke, saya ikuti sepotong-potong tadi, tapi saya bisa dapat gambaran besarnya bahwa kita ada di dalam semacam kehati-hatian untuk berharap. Karena yang kita harapkan sebetulnya perubahan politik itu berlangsung di dalam koridor demokrasi. Kita masih berharap tadi pagi demokrasi berlanjut dalam koridor akal pikiran. Tetapi setelah siang kita tahu bahwa kelihatannya perubahan itu tidak akan berlangsung secara baik atau secara bagus. Ini saya hati-hati nih dan perhalus kalimat ini. Masih bisa dengar ya? Ya. Kenapa? Karena di Polda Metro Jaya sebuah peristiwa politik dihasilkan dan ditonton dunia. Seolah-olah kekuasaan ini tidak membaca opini publik dunia yang terus-menerus memberi label baru pada politik Indonesia. Dulu udah pernah disebut sebagai authoritarianism, lalu disebut authoritarian pluralism. Sekarang ditambahin lagi authoritarian dynastism itu. Jadi sinyal dunia itu seperti kita nggak peduli. Sekarang ada Hari Hak Asasi Manusia 2 hari lalu, tapi presiden seperti orang gagu dan tidak mau raise isu yang sedang top of mind, yaitu soal Habib Rizik. Padahal mata internasional menunggu Indonesia melalui pidato presiden untuk mendapatkan sinyal tentang keadaan hak asasi manusia di dalam negeri itu. Jadi kita ini jadi semacam ya kehilangan nobility gitu. Kehilangan kearistokratan di dalam pergaulan internasional. Maka kita mulai disingkirkan dalam pergaulan itu karena kita tidak punya tata bahasa tentang human rights itu. Ini duduk perkaranya itu. Ada pepatah mengatakan pada kepala yang bermahkota ada kewajiban yang dibebankan oleh langit itu. Apa bahasa Perancisnya noblesse oblige itu. Jadi keningratan itu membawa tanggung jawab. Nah, di dalam politik, dalam demokrasi apalagi, yang disebut obligation itu, oblige itu, adalah pengutamaan kemakmuran rakyat, pengutamaan kemakmuran bangsa, pengutamaan kemakmuran dunia. Itu sekuensisnya tuh. Bukan pengutamaan kemakmuran menantu atau kemakmuran anak. Noblesse oblige itu memang nggak ada di dalam kepemimpinan Pak Jokowi hari ini. Karena nggak mampu untuk membedakan mana yang sebetulnya cermin dari kepemimpinan dan mana yang cermin dari transaksi. Kalau saya boleh pakai istilah yang agak lebih gampang, mana yang cermin dari leadership, mana cermin dari dealership. Nah, Presiden Jokowi nggak bisa bedain itu. Jadi sebagai leader, dia nggak mampu untuk mengucapkan noblesse oblige. Bahwa saya karena berkedudukan tinggi, maka saya harus mengendalikan watak-watak dinastisisme saya, supaya saya dinilai oleh sejarah sebagai pemimpin terhadap rakyat, bukan pemimpin dari dua wali kota. Jadi ini soalnya. Nah sekarang kita coba lihat misalnya, kalau begini keadaannya, kalau kita bikin proyeksi ke depan, apa kita masih bisa berharap bahwa
pemerintahan dalam 2 tahun ke depan, 2 tahun berjalan ke depan ini bisa menghasilkan ulang Indonesia seperti yang diterangkan oleh Mardani, seperti yang diterangkan oleh Fahri Hamzah. Indonesia yang bercakap-cakap dengan gagasan, Indonesia yang tumbuh karena bertengkar untuk sesuatu yang mulia itu. Ini tantangan kita sebetulnya tuh. Nah, coba saya terangkan dengan kasus yang agak lokal gitu. Seminggu lalu atau 5 hari lalu saya dari Indramayu. Indramayu itu jaraknya tinggal 1 jam dari kilometer yang penuh misteri itu. Dari kilometer 50 ke Indramayu itu tinggal 1 jam. Jadi kira-kira Indramayu itu berjarak 2,5 jam dari Jakarta. Karena lewat jalan tol. Di Indramayu, Human Development Index, indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan itu 5,9 tahun. Artinya rata-rata usia sekolah rakyat Indramayu itu tidak lulus SMP itu. Karena tidak lulus SD bahkan. Karena 5,9 tahun aja tuh. SD itu 6 tahun. Jadi bayangkan Indramayu yang cuma 2 jam dari Jakarta, rakyatnya itu pendidikannya rata-rata tidak lulus SD. Hanya 5,9 tahun, nggak sampai 6 tahun. Jadi apa yang terjadi sebetulnya pada bangsa ini? Kalau kita lihat Indramayu itu luas panjang pantainya itu 140 km. Panjang pantainya. Dan di 140 km itu adalah sumber ikan bagi Asia Tenggara. Jadi Indramayu surplus protein yang diperlukan untuk otak. Tetapi mengapa Indramayu IQ-nya drop? Sehingga rata-rata usia sekolah hanya 5,9 tahun. Indramayu itu adalah lumbung padi. Cadangan pangan kita dari Indramayu. Artinya ada karbohidrat di situ. Indramayu itu ada gunung Ciremai yang bisa kita pakai sebagai alat untuk tukar tambah karbon di dalam perjanjian Paris. Jadi kita membayangkan bagaimana mungkin Indramayu itu menjadi miskin. Indramayu itu ada Balongan, sumber energi besar, Pertamina, gas segala macam ada di bawah Balongan itu. Nah, coba kita bandingkan misalnya dengan kemampuan kita untuk menghidupkan bangsa ini. Kalau Indramayu aja nggak bisa kita urus. Padahal itu cuma 2,5 km dari sini. Indramayu ada bandara internasional di Majalengka tuh, dekat sekitar setengah jam dari Indramayu. Tuh. Jadi seluruh fasilitas untuk menghidupkan Indramayu itu tersedia berlimpah. Tapi angka pendidikannya 5,9 tahun. Angka HIV-nya tuh nomor 3 tertinggi di Indonesia, masih ada HIV di situ. Karena pelacuran. Karena tidak ada kerjaan maka pelacuran. Angka perceraian tinggi sekali. Jadi kita mengetahui bahwa kepemimpinan tidak mampu untuk menghasilkan kemakmuran karena kegagalan membaca masyarakat dan ketidakmampuan berpikir visioner dari pemimpin lokal Indramayu. Hal yang sama berlaku di Indonesia. Yang indeksnya juga mirip-mirip. Indeks disparitas tinggi sekali. Kemampuan bidang pendidikan kita nomor 4 dari bawah di Asia tuh. Jadi seluruh problem ini berujung pada semacam tanda tanya besar. Bisa nggak bangsa ini diselamatkan? Nah, saya menganggap bahwa kalau misalnya keadaan semacam ini berlanjut terus, maka kita akan dibatalkan oleh arogansi kekuasaan yang dihidupkan demi menyambung ambisi-ambisi politik istana. Itu bahayanya tuh. Nah, kita tahu bahwa Presiden Jokowi terpilih dengan kapasitas yang agak meragukan sebetulnya dalam semua kalkulasi.
tapi dia terpilih karena popularitas. Maka kita mulai bertanya, apa sebetulnya arti demokrasi kalau sekedar populer, lalu didorong dengan modal, lalu dihidupkan jadi pemimpin? Kan ini pertanyaan etisnya kan di situ kan. Kita nggak bisa bilang bahwa ya itu karena dipilih rakyat. Oh iya, itu definisi umumnya begitu, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tapi itu kan palsu sebetulnya definisi itu kan. Demokrasi itu ada pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi untuk jadi pemimpin harus ada akal dulu, supaya dia tidak diakali oleh pembisik, tidak diakali oleh oligarki. Jadi bagian itu yang hilang dari kita, yaitu prinsip demokrasi, bahwa demokrasi adalah the government of reason through the government of the people. Jadi otaklah, akallah yang sebetulnya memimpin melalui orang. Jadi kalau otaknya nggak ada, ya kita nggak bisa compete dalam banyak hal. Apalagi dunia global, kompleksitas global itu membutuhkan akal yang tajam untuk melihat aspek-aspek yang detailnya tidak terbaca oleh statistik, tidak bisa diucapkan melalui analisis ilmiah. Tapi sense kepemimpinan itu harus tumbuh terus per detik. Sebelum statistik tiba, kepemimpinan sudah berpikir lebih dahulu. Nah itu yang tidak ada pada kita hari-hari ini. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin agar supaya ada perubahan dan kita masih membayangkan satu keadaan normal di 2024, itu membuat bagi saya itu satu membayangkan keajaiban baru. Dalam keadaan semua variabel itu menunjukkan kegagalan, lalu kita berharap akan sukses di 2024, itu nggak bisa dialhamdulillahkan hal semacam itu. Jadi sekali lagi dalam forum semacam ini namanya forum yang berupaya untuk menganalisis variabel-variabel agar kita bisa lebih pasti untuk memutuskan berlanjut apa tidak. Hanya itu yang bisa kita ucapkan di sini. Berlanjut atau tidak dari analisis akademis itu. Lain kalau ini front bukan forum. Kalau front ya oke, ada agenda yang lebih terukur. Tapi karena ini forum, maka betul yang diminta oleh Hersu tadi, kita perhalus bacaan kita. Tapi sebetulnya menghaluskan sesuatu itu artinya karena kita tahu ini udah sangat kasar keadaan politik. Maka itu kita perhalus sebetulnya. Nah, bagi rakyat di bawah, keadaan ini bisa menimbulkan gempa bumi tiba-tiba kalau terhubung dengan epicentrum gempanya yang ada di istana. Jadi saya tetap menduga bahwa akan terjadi semacam kaitan antara keresahan ekonomi di bawah dengan duel di dalam istana sendiri di antara kelompok-kelompok. Kenapa kita mesti bayangkan itu? Karena Habib Rizik adalah pertanda yang paling terang adanya duel di antara elit istana. Habib Rizik itu dijadiin semacam bola yang disepak kiri sepak kanan oleh para pemain yang tidak mau memperlihatkan diri. Dan itu yang diujikan pada rakyat hari ini. Apakah rakyat bereaksi kalau Habib Rizik ditahan itu? Jadi kita masih menunggu, mungkin dalam 24 jam ini, ada faktor baru yang bisa menerangkan kenapa kerumitan kehadiran Habib Rizik itu justru dimanfaatkan oleh player-player, pemain bayaran yang nggak punya kesadaran untuk melihat Indonesia secara visioner. Nah ini sebetulnya ukuran awal kita supaya ada sense of reality. Selain kita bicara secara ideal bahwa bangsa ini mesti diselamatkan, diseberangkan, harus kita lakukan semacam restorasi berkali-kali dengan memasukkan interpretasi baru tentang Pancasila, menghidupkan kembali etik di dalam politik. Itu paket yang kita bayangkan di depan. Tapi paket hari ini adalah menguji apakah saling amputasi di istana itu akan terhubung dengan keresahan rakyat melalui faktor Habib Rizik, atau sebaliknya bahwa rakyat akhirnya akan masuk juga di dalam pesimisme itu. Saya kira itu pengantarnya. Terima kasih Hersu. Ya, terima kasih. Memang diskusi saya dengan Bung Rocky tadi menarik berkaitan dengan non-playing captain gitu yang mengendalikan permainan. Nah, tapi saya berharap, saya ingin menyampaikan beberapa kabar
dan berharap bahwa kaptennya betul-betul kembali bermain. Satu tadi baru dapat update dari departemen yang menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada status penahanan terhadap Habib Rizik Syihab setelah 11 jam diperiksa. Kedua, ada foto, ini bagi saya penting untuk dicermati, ada foto di mana Habib Rizik Syihab menjalankan sholat kemudian berjamaah dan ada 2 polisi yang ikut sholat berjamaah. Ini foto ini tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Ada pesan yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan saja itu merupakan suatu pesan yang baik yang selalu kita inginkan bahwa harusnya ada pintu rekonsiliasi. Itu update dari lapangan. Oke. Yuk, silakan. Sekarang Anda saya minta pertanyaan untuk Bung Rocky. Ya, ini sambil nunggu Bung Fadli kayaknya masih terus sibuk. Itu ada beberapa pertanyaan tuh yang sudah raise hand. Ada apa nih dari New York City nih. Silakan. Bukan NYPD ya? Silakan. Halo, selamat pagi semuanya dan selamat malam buat yang di Indonesia dan di tempat-tempat lainnya. Saya ingin nanya sama Bung Rocky mengenai pembantaian 6 orang Laskar Habib Rizik yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya hanya mau kasih comparison aja seperti yang terjadi di USA tahun yang lalu. Sewaktu George Floyd itu orang hitam dibunuh 1 orang, 15-26 juta rakyat Amerika tuh demo terhadap kejadian tersebut di seluruh Amerika dan juga di beberapa negara USA. Kantor polisi dihancurin, berbagai hal, orang-orang yang mestinya nggak ini, it's very chaos actually, right? So saya mau nanya, kenapa sekarang yang 6 orang itu dibunuh, malah sekarang saya dengar kabar yang nggak tahu benar nggak tahu nggak, malah keluarga mereka akan dipanggil sebagai saksi. Terlalu banyak gitu loh yang mestinya mereka yang harus jadi kita point finger, malah sebaliknya yang korban yang menjadi gimana ya caranya, maksudnya hukumnya itu nggak balance gitu loh, it's double standard. Bisa nggak Bung Rocky jelaskan ke saya keadaan yang seharusnya kayak seperti Kapolda, baru Kapolda aja dia udah belagu banget, belum Kapolri, dan dia nge-run this country like a preman gitu loh. Itu aja pertanyaan saya Bung Rocky. Yap, ini dari Dandelion. Okay. Ini penanya berikutnya saya harapkan kalau bisa. Suaranya Mas Hersu. Mas Hersu suaranya nggak keluar ya? Nggak keluar ya? Keluar. Bisa keluar dengan baik. Bisa dengar dengan baik. Saya dengar semuanya. Berikutnya sebaiknya kalau bisa muncul videonya supaya kita enak komunikasinya gitu. Halo, boleh nanya sama Bung Rocky? Iya. Silakan. Halo, perkenalkan saya Amar dan saya dari Bandung. Saya mau bertanya kepada Bang Rocky, ini mengenai video yang viral sekarang di YouTube mengenai banyak orang yang rame-rame untuk menyerahkan diri yang datang ke Petamburan tanpa diundang. Itu kira-kira gimana tanggapan Polri mengenai teman-teman yang pada datang ke sana semua nanti mau menyerahkan diri tanpa diundang gitu? Cukup itu aja sih, Bang Rocky. Oke. Ya, dua dulu aja dulu Mas mungkin. Dua dulu. Ya, silakan Bung Rocky yang tadi yang dari Dandelion dari New York dan dari Bung Amar yang terakhir ini. Kita sudah bahas sebenarnya itu soal penyerahan diri rame-rame. Oke, saya gabung ya problem dari New York dan dari Bandung gitu ya. Dengan satu istilah bahwa yang terjadi hari ini terhadap Habib Rizik yang ditonton oleh satu dunia, itu yang disebut sebagai the banality of evil gitu. Kedangkalan dari kejahatan itu. Coba saya terangkan sedikit supaya teman-teman lain yang mungkin mahasiswa bisa dapat konsep akademisnya. Tahun 63, 61 sampai 63 ada persidangan di Yerusalem yang mengadili Eichmann, yaitu algojo dari Nazi Hitler. Persidangan itu ditulis hasilnya oleh seorang New Yorker, seorang perempuan dosen di New York University, namanya Hannah Arendt. Gitu. Hannah Arendt datang ke Yerusalem dan merekam seluruh afidavit, seluruh keterangan kesaksian tentang
cara Eichmann membantai dan merencanakan pembantaian Yahudi pada waktu itu. 2 tahun kemudian, Hannah Arendt menerbitkan buku hasil pantauan dia terhadap psikologi dari tokoh Nazi ini, Eichmann. Judul bukunya adalah The Banality of Evil. Itu. Isinya adalah kekagetan Hannah Arendt mengetahui bahwa Eichmann sebetulnya orang baik. Bahwa dia bukan pembunuh sebetulnya. Dia hanya menjalankan prinsip sehari-hari dari pemerintahan Hitler, yaitu tugas untuk melenyapkan manusia yang lain. Itu aja. Jadi dia nggak bisa bandingkan misalnya bahwa membunuh itu artinya menghilangkan harapan manusia terhadap masa depan. Jadi waktu Eichmann diadili, Hannah Arendt menganggap bahwa sebetulnya dia nggak perlu diadili karena dia bahkan tidak sanggup berpikir apa artinya kejahatan. Nah ini yang terjadi sebetulnya juga di kita itu. Kita nggak bisa lihat lagi apa artinya kejahatan kalau kekuasaan itu semena-mena melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Dengan seluruh keterangan bahwa yang diintai adalah Habib Rizik. Apa yang diintai Habib Rizik? Tungguin aja di pondok pesantrennya kan. Coba dia pulang ke situ, tangkap aja di situ kan. Kenapa mesti diintai di tengah jalan? Dan bahkan diintai tanpa atribut resmi dari si pengintai. Sehingga pengawalnya mungkin menganggap ini penculik, maka dilakukan perlawanan segala macam. Itu yang masih akan diperiksa di dalam persidangan. Tapi poin yang saya mau katakan adalah kemampuan kita untuk melihat bagian paling dangkal dari manusia itu terbaca di dalam kasus Habib Rizik hari ini. Kita bisa hubungkan setelah terjadi kejadian itu, Presiden diam, istana nggak ngomong apa-apa. Ya tentu kita bisa bayangkan istana akan bilang ini prosedur hukum segala macam. Tetapi dengan cara itu kita tahu bahwa kejahatan itu akhirnya nggak bisa lagi dimengerti dengan akal. Nah itu yang berbahaya bagi kita. Kalau kemampuan kita untuk berpikir tidak bisa lagi dipakai untuk menerangkan keadaan bernegara kita. Itu problem sehari-hari yang kita lihat. Bahwa seolah-olah istana itu betul, Herzubeno tulisannya, istana itu mengalami jalan buntu, seluruh institusi kita mengalami jalan buntu, dan memilih jalan buntu sebetulnya. Jadi bayangkan, ada orang memilih jalan buntu, padahal terbuka jalan rekonsiliasi, dia pilih jalan buntu. Itu yang dilakukan oleh istana. Jalan buntu itu sama dengan jalan dungu. Dua-duanya mengarah ke Merdeka Utara tuh, ujungnya tuh. Jadi kita tidak bisa lagi mengorganisir pikiran kita untuk meyakinkan publik bahwa bangsa ini adalah bangsa yang memerlukan tuntunan pikiran. Karena contoh-contoh per hari ini menunjukkan bahwa justru yang terjadi adalah pendangkalan pikiran itu. Nah, karena itu tadi reaksi publik juga menganggap oke, mari kita sama-sama datang ke Mabes Polri, ke Polda, menyerahkan diri untuk minta ditangkap. Ini yang namanya permainan semiotik yang harusnya dibaca oleh kekuasaan, bahwa pendangkalan kekerasan itu juga ditanggapi dengan festival of sebetulnya festival of stupidity itu. Karena orang akhirnya menganggap oke, kalau Anda main dungu, mari kita main dungu sama-sama. Kalau begitu, mari kita sama-sama datang menyerahkan diri. Kan ini duduk perkaranya kan di situ sebetulnya. Sementara ada tokoh anak muda itu yang mengorganisir dana bantuan pada 6 korban ini, dan dia berhasil memperlihatkan bahwa ada 2 miliar rupiah terkumpul dalam 2 hari, dalam 3 hari, dan itu menunjukkan bahwa rakyat kecil lah yang menyumbang itu. Pasti itu datang dari rakyat kecil karena 1 miliar dengan ribuan pemberi dana, bukan seorang konglomerat yang memelihara 2-3 partai untuk memenangkan calon-calon istana. Ini rakyat menyumbang 15.000, 20.000. Jadi itu pertanda ada solidaritas. Jadi soal ini sebetulnya yang menerangkan bahwa potensi kita untuk chaos itu betul-betul ada di depan mata. Karena kekuasaan kehilangan kemampuan berpikir. Jadi ini sinyalnya, ini sinyal pertama tuh. Dan ini yang nggak pernah terjadi di dalam kepemimpinan presiden bahkan dari Indonesia Merdeka. Soekarno itu tokoh yang berpikir terus, kontroversi, tapi dia punya pikiran itu.
Soeharto adalah seorang strateg, ahli strategi militer. Dia berpikir dan dia bisa memanfaatkan kemampuan teknokrat untuk menghasilkan strategi yang tepat. Demikian juga setelah Soekarno, Habibie adalah orang yang berpikir. Habibie digantikan oleh Ibu Mega. Bahkan Ibu Mega berpikir. Paling tidak dia mengucapkan ulang pikiran ayahnya. Ada isi pikirannya. Gus Dur orang yang berpikir lintas subjek. Digantikan oleh SBY. SBY orang yang dikenal pikiran demokrasinya diakui di seluruh dunia sehingga dia terlibat dalam seluruh pembicaraan global tentang demokrasi. Jadi sekarang nggak ada pikirannya. Bukan saya mau menghina, tapi saya mau terangkan bahwa itu fungsi pertama dari demokrasi, yaitu government of reason, through the government of the people. Nah, bagian ini yang hilang sehingga terjadilah chaos di dalam penegakan hukum. Semua tokoh yang berpotensi untuk mendapat keuntungan dari kasus Habib Rizik itu turun lapangan dan saling sepak tanpa ada peluit dari wasit. Karena wasitnya tidak berpikir. Saya kira itu poinnya. Terima kasih. Oke, kita buka penanya berikutnya. Jadi masih ada bersama dengan kita dua narasumber, Bung Mardhani Alisera juga dengan Bung Rocky Gerung. Silakan kalau ada yang. Ya, terima kasih. Saya Chris kembali, Bung Hirsu. Ya, Bung Chris. Ya. Saya setuju dengan Bung Rocky, Festival of Stupidity, tapi kita sebagai aktivis atau akademis ya, kita boleh berkumpul dengan kambing, cuman kita tidak harus menjadi kambing. Karena itulah saya memahami dari sisi ini ya, dari sisi akademik atau dari sisi demokrasi. Bagaimana ya kita mencari terobosan untuk membuat perubahan di Indonesia. Mestinya kita berharap dari DPR, tapi seperti yang Pak Mardhani bilang, Komisi 3 tidak bisa diharapkan. Yang perlu dan sangat kritikal sekarang itu kan, atau yang menakutkan masyarakat pada umumnya itu kan abuse of power dari kepolisian atau police brutality. Saya minta jawaban atau tanggapan atau perspektif dari baik dari Bung Rocky atau Bang Mardhani. Terus kita harus larinya dari mana untuk menghentikan police brutality ini? Karena itu sangat mengerikan gitu. Kalau kita tidak diberi freedom of expression, speech, mungkin itu masih bisa ini ya, masih ada jalan lain gitu. Tapi kalau sudah ada namanya power abuse, polisi bisa menangkap, bisa membunuh orang dengan seenak saja, that's scary. Dan yang kedua, saya setuju dengan Bang Mardhani tentang sistem di Indonesia memang banyak yang harus diperbaiki. Nah, ini perlu perdebatan yang panjang. Mudah-mudahan saya salut dengan tekad dan perjuangan PKS yang selalu ingin membuat sistem lebih baik. And I pay attention lot dengan perjuangan para anggota DPR PKS. I salute you guys, terutama dengan akan melakukan perubahan di UU Politics. Ya, permasalahannya terlalu banyak ya, kita address step by step, point by point, dan mudah-mudahan Bapak Mardhani akan selalu setia berdiskusi dengan kami di FTA. Terima kasih.